Tristi Surya. Nama saya Tigo Alfian Junairi. Nama aku Titan Andreasra. Ya, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup banyak diperbincangkan sama orang-orang. Nah, topiknya apa nih? Topiknya adalah LGBT dalam ya, sudut pandang remaja. remaja. Betul sekali. Oke, mungkin kita sering mendengar tentang LGBT, tapi kita udah tahu belum sih tentang LGBT itu sebenarnya apa? Kenapa namanya LGBT dan sejarahnya tuh bagaimana? Kenapa bisa ada LGBT? Kita kan sering tuh tahu fenomena LGBT mulai dari sosial media, dari acara televisi, dan mungkin kita masih bertanya-tanya tentang apa sih itu dan bagaimana cara kita sebagai remaja untuk menyikapi hal tersebut. Dan karena di kalangan kita sendiri, di kalangan remaja, hal tersebut banyak kita temui di lingkungan kita. Oke, mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Ya, pertama kepanjangan dari LGBT dulu deh. Apa sih itu LGBT? Asra. L. Lesbian. G. Gay. B. B-nya itu bisexual, sama T-nya itu transgender. Oke, kita jelasin apa itu lesbian. Ya. Jadi lesbian itu cewek yang tertarik dengan cewek, gitu ya guys. Terus ada Gay. gay. Kalau gay itu laki-laki yang tertarik juga sama laki-laki. Oke. Next, Terus ya, ada ada bisexual. Contohnya cewek tertarik dengan dua gender, bisa tertarik dengan cewek dan cowok. Betul. Dan yang terakhir ada transgender. Transgender adalah ketika seseorang dari lahir memiliki kelamin laki-laki atau perempuan, tapi di suatu hari ketika dia dewasa, dia merubah kelaminnya tersebut atas kemauan dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya dia memiliki kelamin yang berbeda dengan kelamin saat dia dilahirkan. Seperti itu guys. Oke, kita sekarang masuk ke LGBT dalam sudut pandang kita masing-masing. Nah, kalau dari sudut pandang aku, LGBT itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan, tapi kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk nggak memperbolehkan LGBT itu ada gitu. Kayak aku bingung mau apa. Jadi sebagai remaja, aku mungkin kayak lebih ke menghargai aja tapi tidak menormalisasikan hal tersebut. Gitu. Oke, kalau menurut pandangan saya pribadi tentang LGBT itu sebenarnya adalah hak dan sifat setiap manusia yang ada di dunia ini guys. Jadi setiap manusia kan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, entah dalam hal apapun. Dan dalam hal ini tentang kelamin, tentang gender, tentang sifat kepribadian LGBT itu menurutku kebebasan kita untuk menunjukkan tentang bagaimana sifat dari tubuh kita. Tapi kalau dari aku pribadi, LGBT itu bukan hal yang pantas jika hal itu ditunjukkan ke umum guys. Jadi gimana ya, kalau dari aku sendiri itu selagi itu tidak ada hubungannya dengan aku pribadi, tidak merugikan orang lain juga, itu ya terserah kalian. Cuma
aku tidak membenarkan juga tentang perilaku tersebut. Nah, cuman LGBT sendiri kan ada beberapa faktor guys. Jadi hal tersebutlah yang bikin aku tuh nggak yang fanatik buat nolak banget itu enggak, karena ada faktor yang sebenarnya orang yang mengalami hal tersebut, mengalami sifat tersebut tuh dia nggak bisa mengubah perilakunya dia karena emang susah dan butuh treatment atau bantuan orang lain juga. Makanya dari itu kalau aku pribadi lebih ke kalau bisa dibantu buat ke arah yang lebih baik, atau kalau emang bener-bener nggak bisa ya udah, cuma ya lo gue jadi ya itu urusanmu, ini urusan gue. Cuma kalau kesimpulannya tetap menurut aku LGBT itu bertentangan dengan norma, dengan agama, dan dengan lingkungan sosial sesama manusia gitu guys. Oke, jadi menurut pandangan aku sendiri guys, LGBT itu bukan sesuatu yang bisa dinormalisasikan, karena LGBT kan bertentangan dengan norma-norma kita. Tetapi kita nggak bisa gitu aja nge-hate LGBT, karena kita sesama manusia dan banyak faktor yang mempengaruhi orang tersebut menjadi LGBT. Contohnya bisa jadi trauma masa kecil, kayak ada anak yang dari kecil dia mungkin bapaknya itu bukan seperti bapak yang dia inginkan, jadi dia mencari figur bapak di kemudian hari. Contoh, ada anak cowok, dia itu mungkin sering dapat perlakuan kasar dari bapaknya, sehingga dia merasakan kurang kasih sayang dari bapaknya, dan pada akhirnya beliau ini mencari sosok bapak, dan kemudian itu bisa menjadi seorang gay gitu. Mungkin dari teman-teman ada faktor lainnya? Mungkin dari aku kayak contoh waktu COVID kemarin itu banyak video-video di media sosial yang kayak kesebar tentang LGBT gitu, dan kayak banyak anak-anak yang kayak terbawa. Jadi mereka yang awalnya tuh normal-normal aja, yang suka lawan jenis, karena melihat video-video tersebut mereka kayak terbawa arusnya dan mereka jadi LGBT gitu deh. Oke, kalau menurutku ada 2 faktor lagi. Yang pertama tuh faktor lingkungan dan ada faktor biologis guys. Jadi dari faktor lingkungan dulu, kalau ada seorang anak yang dari kecil lingkungannya tuh udah ada orang-orang yang memiliki kesenjangan sifat dan kelainan seksual kayak gitu, itu bisa mempengaruhi seorang anak untuk bersifat seperti itu juga guys. Jadi faktor eksternal dari luar tuh juga sangat mempengaruhi sifat seseorang. Dan menurutku hal itu tuh harus ditangani dengan cara yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa dengan cara yang cepat hal tersebut bisa diselesaikan. Mungkin bisa dari kita mengedukasi dari kecil, dari mereka masih sekolah SD atau SMP, agar pengetahuan dan ilmu tentang hal seperti itu tuh tidak terdengar asing, tidak terdengar tabu, melainkan justru harus ditanamkan agar kelak kedepannya anak-anak tuh tumbuh dalam kesadaran yang benar, kesadaran yang rasional, agar mereka dapat memilah mana sih yang benar dan mana yang salah. Jadi LGBT bisa lebih diatasi dan bisa lebih dikontrol agar tidak banyak lagi kasus-kasus hal tersebut di negara kita. Mungkin seperti itu. Dan kalau dari faktor biologis, sebenarnya ada hal yang mungkin cukup sulit kita kontrol, kita
benarkan karena sebenarnya di otak di saraf manusia tuh saat dia lahir itu ada yang mempengaruhi mereka saat mereka tumbuh dewasa itu akan menjadi seorang laki-laki, perempuan, laki-laki yang suka laki-laki juga, perempuan yang suka perempuan, itu sebenarnya ada guys. Jadi di sel otak mereka tuh orang-orang yang mengalami gangguan seperti itu tuh sel otak mereka berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya. Jadi mungkin cukup susah ya untuk kita bisa mengatasi hal tersebut karena itu sudah berupa bawaan lahir, dan mungkin kita bisa memperbaiki hal tersebut dari sebelum kedua orang tua mereka bertemu atau dari pemilihan pasangan. Kita harus tahu saat kita memilih pasangan apakah pasangan kita itu memiliki kelainan atau kecenderungan ke arah tersebut ya. Mungkin seperti itu kalau dari faktor biologis. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya mungkin untuk menjadi LGBT itu tidak apa-apa, untuk menjadi diri sendiri itu tidak apa-apa, asal tidak menormalisasikan hal tersebut ke orang lain. Benar. Dan jadi membuat orang lain merasa terganggu, dirugikan, betul sekali. Mungkin ada tambahan? Untuk teman-teman semua yang mungkin punya teman yang LGBT, sebaiknya kita saling menghormati, saling merangkul, ya jangan bullying guys. Be yourself, be who you are. Be who you are for your pride. Don't hide. Oke, dan terakhir dari aku dan menurutku kesimpulan dari obrolan kita kali ini adalah pertama, LGBT itu bukan perbuatan yang benar. Kita sangat menolak LGBT. Tapi yang kedua, kita harus menyikapi hal tersebut dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Yaitu dengan tidak anarkis, dengan tidak merugikan orang lain, tapi dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mungkin dengan menasihati, memberikan tahu bagaimana dampak-dampaknya. Kita harus bisa menjelaskan hal tersebut secara rasional agar hal tersebut tuh bisa dicerna oleh banyak orang, dan menurutku hal tersebut malah bisa tersebarluaskan dengan baik daripada kita melawan dengan sikap yang anarkis. Mungkin seperti itu aja guys. Oke. Ya, Nggak tahu anjing. sekian terima kasih. Sudah. Oke guys, Ya, thank you ya. so much for your kind attention. Bahasa Indonesia guys. Aduh bisik. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bye, love you guys, be who you are. Okay, love you guys. Don't forget to smile. Ya, tidak apa-apa untuk menjadi LGBT. Tidak. You didn't have to